Oke, em, dalam ini ya pemrograman berbasis objek ya ada tiga prinsip utama. Kemarin kita sudah bahas encapsulation. Di sini ada pewarisan ya atau inheritance. Kemudian nanti ada polymorphism. Begini teman-teman, ada tiga subtopik ya, inheritance, kemudian kata kunci this dan juga overriding. Tiga pokok ini ya yang nanti kita coba bahas di pertemuan kali ini. Kemudian, nah ini, inheritance itu salah satu dari tiga konsep dasar OOP ya. Jadi OOP itu ya sebenarnya apa yang membuatnya menjadi OOP adalah tiga konsep ini ya. Ada enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism. Nah, ini juga mengadopsi konsep di dunia nyata ya, termasuk enkapsulasi kan kemarin juga salah satu konsep yang mengadopsi di dunia nyata itu ya. Inheritance juga demikian, di mana salah satu objek ya atau entitas itu bisa mempunyai banyak turunan ya, bisa mempunyai banyak apa namanya pewarisan gitu ya, baik itu dalam atributnya maupun nanti dalam metodenya gitu. Konsepnya sama seperti itu ya, jadi nanti dalam pemrograman kita membuat suatu objek, nanti bisa ada turunan kelasnya atau turunan objeknya ya kalau instansnya instans dari kelas kan namanya objek. Nah itu nanti eh, turunannya kan juga nanti akan memiliki sifat yang sama seperti induknya gitu. Nah dalam inheritance ya itu nanti ada parent class atau base class atau juga disebut superclass itu sama ya konsepnya sama. Mungkin nanti ada beberapa sumber yang menyebutkan parent atau base atau superclass. Nah, itu pada prinsipnya sama. Itu adalah kelas yang nanti akan menjadi induknya ya yang akan diturunkan. Nah, diturunkannya itu yang namanya subclass atau child class. Subclass ini nanti yang akan mewariskan ya, yang akan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki oleh si parent class-nya tadi. Misalkan di sini ada, Pak saya dengan pen ya. Di sini misalkan ada kelas B adalah kelas anak dari kelas A. Nah, maka sifat-sifat dari kelas A itu otomatis akan dimiliki juga oleh kelas B. Ya, gampangnya seperti itulah. Kayak ya keturunan ya, mungkin sifat atau DNA gitu ya, mungkin istilahnya ya. DNA-nya dari bapak ibunya nanti kan pasti akan menurun ke anaknya. Nah, itu juga sama ya, prinsipnya seperti itu. Jadi nanti sifat-sifatnya akan sama. Oke, kata kuncinya itu extends. Kalau di Java ya, kita berbicara di konteks pemrograman Java. Nah, itu turunan itu nanti menggunakan kata kunci extends. Nah, jadi nanti seperti ini. Kita misalkan, nah ini nama kelasnya ya. Ini nama kelas childnya ya. Nama kelas childnya itu nanti extends. Ini nanti menandakan bahwa dia itu menurunkan ya. Menurunkan atau mewariskan dari kelas parentnya. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan kata kunci extends ini nanti si kelas turunan ini atau childnya ini bisa memiliki sifat yang sama dengan parentnya, baik itu nanti functionnya, kemudian metodenya ya, metodenya yang tentu saja kemarin kan encapsulation sudah ya, tentu saja nanti ada modifier tertentu yang nggak bisa diturunkan. Contohnya adalah yang private. Nah, itu nanti dia tidak bisa turun ke kelas turunannya ini, nggak bisa turun ke childnya ini. Tapi yang selain itu saya kira bisa ya. Itu. Jadi nanti semua sifat terkecuali yang private nanti bisa diturunkan ke kelas turunannya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini konsep inheritance itu eh apa namanya kalau di Java ya ini memperkenalkan memperkenankan adanya single inheritance. Artinya
hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai satu parent class gitu. Jadi induknya itu boleh induknya hanya satu, tetapi nanti anaknya itu bisa banyak ya. Kalau di Java seperti itu. Kalau di pemrograman lain kurang tahu ya. Sepertinya nggak bisa juga ya, karena kan yang namanya induk kan pasti satu ya. Namanya induk kan pasti satu. Cuma nanti dari satu induk itu bisa diturunkan ke banyak subclass-subclass lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ini induknya punya turunan A, B, C. Sorry. Induknya adalah A, nanti punya keturunan B, C, D. Begitu. Nah, gini ya, sama ya konsepnya ya. Nah, contohnya gini, secara teknis ya. Secara teknis itu seperti ini. Di sini ada parent class namanya luas parent ya. Luas persegi panjang parent. Ah, di sini nanti ada atribut ya, ada lebar 5, panjang 6, kemudian ada luas. Nah, di sini semuanya private. Kemudian di sini ada public function yang namanya hitung. Nah, hitung ini nanti ada isinya ya ini luas sama dengan lebar kali panjang begitu. Ada ini atribut private dan juga ada public function hitung. Nah, kemudian dari luas persegi panjang parent tadi di extends oleh childnya. Nah, kata kuncinya tadi ya extends. Jadi kita membuat kelas luas persegi panjang child itu kita mewariskan ya atau menginheritance luas persegi panjang parent. Nah, dengan itu kita bisa memanggil function yang ada di parentnya tadi. Nah, yang ada di parentnya tadi kan function hitung. Nah, gini, jadi kita tanpa mendeklarasikan function hitung, itu kita sudah langsung bisa memanggil function yang ada di parentnya. Gitu ya. Nah, ini kan hitung ini kan belum dideklar di child ya. Tadi di declare-nya atau di buatnya ya, dideklarasikannya itu di parent-nya. Tetapi child-nya sudah bisa memanggil ya, menggunakan function-nya. Gitu. Konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Pewarisan. Jadi nanti ada function atau mungkin atribut juga itu bisa eh, memanggil langsung tanpa harus membuat. Jadi bisa langsung menggunakan. Begitu. Kemudian, nah ini sama seperti kemarin ya, ada visibilitas, private, public, protected, tanpa visibilitas. Nah, kalau private itu bisa diakses oleh kelas itu sendiri, kalau public itu seluruh kelas, kalau protected itu bisa diakses oleh keturunannya, kalau tanpa visibilitas ya atau default itu oleh kelas yang berada dalam satu package. Nah ini ya, kecuali private ya berarti ya, kecuali private itu nanti bisa dipanggil di subclassnya ya atau child classnya. Begitu. Kemudian ini adalah contoh lain ya, contoh lain protected. Nah, itu berguna untuk mengatur agar satu variabel instance atau metode yang terdapat pada sebuah kelas dapat diakses pada kelas itu sendiri dan subclass. Nah, ini contohnya. Coba kita lihat ya, protected. Oke, di sini ada kelas alpha ya sebagai parent. Nah, dia ada atribut protected B ya. B nilainya 7. Kemudian private integer A nilainya 5. Kemudian ada public function info. Dia oh ya menampilkan ini saja ya, menampilkan atributnya. Isinya hanya menampilkan atributnya. Kemudian di child class, nah itu kita ada ini ya, extend ya. Extend alpha, artinya kan dia menginheritance atau menurunkan dari alpha. Nah, ini tadi ada eh B dan C ya tadi ya di awal ya. Maaf, ada A, B, A private, B protected. Nah, di sini
info ini diubah ya atau di override, kemudian dia memanggil B dan juga C. Nah, di sini nanti ini ya, jadi yang bisa dipanggil ya atau yang bisa diturunkan itu hanya yang B-nya saja. Yang A tadi tidak bisa karena kan dia private. Begitu ya, konsepnya seperti itu. Soalnya tadi sesuai dengan prinsip ini yang bisa dipanggil di turunannya itu hanya public, protected, dan juga default ya atau tanpa visibilitas. Begitu. Saya kira itu ya yang mau ditunjukkan di slide ini ya. Kemudian memanggil parent dan child class. Oke, ini ada namanya kelas penentu protect. Kemudian ada function main ya, ada main function. Dia memanggil new alpha tadi ya, memanggil new alpha. Sorry, membuat instance baru namanya alpha, kemudian memanggil function info. Sama tadi kan, yang delta juga memanggil function info. Jadi ini sama-sama buat instance baru, kemudian memanggil function yang sama. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini ya, jadi ada apa namanya di info tadi kan, yang pertama kan ngeprint ini dipanggil dari apa namanya kelas apa gitu ya. Nah, di sini yang pertama, yang alpha ya, yang alpha itu dia langsung menunjuk ke contoh parent satu. Kemudian nanti ada A dan juga B ya, variabel yang di print tadi. Ah, di sini karena tadi sudah di ini ya, sudah di extend. Nah, itu nanti dengan function yang sama ya. Nah, ini ya dengan function yang sama info. Kemudian ini ya metode untuk mencari nama kelasnya sama juga ya. Sama persis. Nah, itu nanti ketika di print dia akan berbeda. Ketika sudah di override, sorry, ketika sudah di extend nanti dia akan berbeda karena ini kan sudah memanggil dari child. Ya walaupun yang dipanggil adalah sama ya. Nah ini kan sama gitu ya. Kok jadi gini ya? Oke, konsepnya seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya memanggil metode superclass dari subclass. Jadi kita manggil metode yang ada di parent, tetapi manggilnya dari childnya. Contohnya ini, nah ini ada echo extend alpha. Nah tadi ya sama-sama kelas yang kelas parentnya adalah alpha. Tadi kan ada delta, kemudian di sini ada echo. Nah echo ini nanti dia sama ya, dia membuat suatu atribut private C isinya 9. Nah tapi bedanya ada di sini teman-teman, ada di public void info. Nah, di mana yang tadi itu kan hanya memodifikasi saja ya, atau istilahnya itu override ya, overriding ya, atau mengubah function yang sama di parentnya disesuaikan dengan yang ada di subnya, yang ada di subclassnya. Ah, kalau di sini ada kata kunci ini teman-teman, super dot info. Nah, kata kunci super ini dia adalah merujuk atau apa ya merefer gitu ya, referring itu parent class, jadi dia apa namanya memanggil function info yang ada di parentnya. Nah contohnya gini, ada echo ya, echo dia extend alpha. Nah ketika menggunakan kata kunci super dot info ini, nah, dia memanggil function info yang ada di parentnya yaitu di alpha. Nah, jadi nanti yang muncul adalah function info yang ada di alpha. Nah, ketika ini kita buat objek baru ya, kita buat objek baru echo. Nah, tadi kita tampilkan. Nah, itu nanti dia akan muncul yang di function parentnya.
Nah, kemudian ada juga yang namanya kata kunci this. Nah, kata kunci this ini nanti dia yang merefer ke objek yang sekarang. Nah, jadi ada dua ya, ada super dan juga ada this. Kalau yang this itu nanti dia merefer ke kelasnya ya, kelas sendiri. Kalau menggunakan super tadi ya, nah ini dia merefer ke kelas parentnya. Begitu. Nah, ini pada prinsipnya ini ya overriding data dan metode. Nah, ini kalau overriding itu dia kemampuan kelas anak untuk memodifikasi data. Ah, contohnya tadi ya, kita memodifikasi metode info dari kelas parentnya. Kemudian apa namanya? Overriding ini juga bisa di ya definisikan ya redefining data and methods. Jadi proses ini akan mengubah data dan metode dari keduanya, kelas induk dan kelas anaknya. Ya itu istilah ya, istilah untuk tadi memodifikasi atau mendefinisikan ulang data atau metode yang ada di kelas induknya. Contohnya tadi di kelas info kita definisikan kembali di subkelasnya begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ya, aksesibilitas data atau metode. Tadi kalau misalkan private, nah itu nggak bisa di yang namanya overriding. Jadi nanti dia akan menolak ya, dia akan error. Oh ini private kok, cuma bisa diakses di kelas itu sendiri. Tapi kok mau di override, nah itu nggak bisa, dia akan error gitu. Nah ini kenapa dibuat overriding ini ada dua tujuan utama ya, yaitu mendefinisikan kembali secara total maupun nanti menambahkan sesuatu. Nah, tadi kan menambahkan sesuatu kan bisa dengan kita tetap memanggil function induknya. Super info ini kan memanggil function induknya, cuman nanti dia ditambahkan sesuatu di sini. Nah, itu juga bisa atau mendefinisikan ulang gitu ya, seperti yang dilakukan di tadi di delta itu kan mendefinisikan ulang. Sama sekali tidak memanggil parentnya ya, function parentnya. Itu juga bisa. Jadi ada dua itu ya. Oke, itu overriding. Contoh, nah, kita lihat contoh ada hewan, kemudian ada private string jenis, kemudian kaki. Nah, di sini adalah apa namanya konstruktor ya, ini namanya konstruktor ya atau konstruktor. Di sini dia dengan apa namanya dua variabel jenis dan juga kaki. Nah, di sini nanti dia akan mendefinisikan ini ya. This ini kan merefer ke ngeset ke sini ya, ngeset ke variabel yang ada di kelas itu sendiri. Kemudian di sini ada function bersuara. Bersuara ini nanti dia akan yang ngeprint saja, yang ngeprint variabel jenis dan juga berkaki berapa gitu. Nah, di sini ada sapi yang mengextend kelas hewan tadi. Nah, kemudian dia ini ya ada overriding method suara bersuara tadi. Ah, kalau di sini contohnya adalah overriding secara full ya, secara utuh. Artinya dia yang memodifikasi function ini tanpa memanggil functionnya tadi, function yang sorry, tanpa memanggil function yang ada di induknya. Jadi yang ada di function hewan tadi kan ini ya, nah itu dia tidak dipanggil sama sekali. Jadi dia memodifikasi isinya yang ada di childnya gitu. Kemudian ada kelas kucing. Sama ya, kelas kucing ini dia melakukan overriding, tetapi dia tetap memanggil metode yang ada di parentnya. Nah, jadi nanti metode yang ada di parentnya ini tetap muncul, kemudian dia menambahkan sesuatu di sana. Nah, nanti ketika sama-sama dipanggil ya, nah ini kan membuat instance baru, sapi dan juga kucing. Nah, ketika sama-sama dipanggil fungsinya bersuara, itu nanti dia akan berbeda. Seperti itu. Nah, ini ya, ketika nanti
apa namanya, yang sapi cuma mau aja, kemudian yang kucing dia ada ya ini yang di patternnya ya. Patternnya kan muncul nih suara hewan kucing berkaki empat, kemudian ini tambahannya. Oke, begitu teman-teman. Itu untuk yang pewarisan ya atau inheritance.